penghasilannya sudah mencapai jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta per bulan. Keren nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, hari ini aku punya info penting banget buat kalian nih, para pemula yang baru terjun di dunia bisnis, ataupun kalian para pelajar mulai dari mahasiswa, anak SMA, SMP, SD, TK, PAUD yang ingin punya penghasilan sendiri, dan juga mungkin kalian yang udah punya gaji tapi ingin punya penghasilan tambahan gitu ya. Nah, aku punya cara gimana menghasilkan uang melalui pesugihan. Enggak lah ya, masa pesugihan. Bagaimana cara menghasilkan uang melalui handphone? Iya, melalui HP ya, dengan cara pemanfaatan internet. Zaman sekarang itu kan orang tidak pernah lepas ya dari yang namanya internet. Internet itu tidak hanya digunakan untuk media hiburan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti tadi menghasilkan uang. Nah, aku di sini bakal kasih tahu bagaimana menghasilkan uang melalui handphone dengan cara yang aman, gampang, dengan modal yang sangat minim, dan tanpa keahlian sekalipun kalian bisa untuk menjalankan cara ini ya. Nah, apa saja sih caranya? Mari kita simak. Untuk yang pertama yaitu dropship. Nah, mungkin kalian udah gak asing dong ya dengan istilah dropship ini, dan orang yang menjalankan usaha dropship ini ya disebut dengan dropshipper. Siapa sih dropshipper itu? Dropshipper adalah orang yang mempromosikan barang tetapi tidak harus menyetop barang terlebih dahulu. Nah, sebenarnya sistem kerjanya ini hampir sama ya dengan seller. Hanya bedanya kalau seller itu dia mempromosikan atau menjual barang harus menyetop barang terlebih dahulu, baru kemudian dipasarkan gitu ya kepada konsumen. Nah, sedangkan dropship ini dia mempromosikan barang akan tetapi tidak perlu untuk menyetop barang terlebih dahulu, dan semua proses pengemasan sampai pengiriman itu dilakukan oleh supplier. Oke, jadi gini, misalnya kamu jadi dropshipper ya, terus kamu promosikan barang nih kan, terus nanti ada yang beli ke kamu, konsumen kamu tuh beli ini. Nah, nanti kamu tinggal bilang ke supplier, ini ada yang beli, ini oke. Nah, si supplier nanti tinggal memproses pengiriman barang, tapi dengan atas nama kamu gitu, pakai nama kamu gitu yang tertera di situ. Nah, tugas kamu itu nantinya memantau bahwa barang itu harus sampai ke tangan konsumen itu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang dropshipper. Apa saja? Yaitu diantaranya, yang pertama itu menentukan produk. Jadi kamu harus tentukan produk yang baik yang akan kamu pasarkan ya. Pastikan produk kamu ini tidak bermasalah gitu ya. Misalnya kamu ingin menjual produk kosmetik. Nah, pastikan produk kosmetik ini legal gitu. Terus tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan konsumen. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu mencari supplier dengan reputasi yang baik. Nah, ini penting banget ya untuk kalian mencari supplier. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mencari supplier dengan asal-asalan, bisa jadi nanti kamu mendapatkan supplier yang tidak amanah gitu ya. Lantas nanti kalau tidak amanah, ya rugi kamu juga. Produknya ini kan tidak melalui kita sebagai dropship gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar pastikan bahwa si supplier ini amanah, produknya bagus, lalu bisa mengelola pengemasan sampai pengiriman ini dengan baik gitu ya. Yang terakhir, kalian membuat brand dan menentukan sarana berjualan. Jadi walaupun kamu seorang dropshipper gitu ya, tapi kamu juga harus punya merek sendiri ya. Sekarang itu kan strategi pemasaran itu tidak hanya melalui offline atau konvensional saja ya, tetapi juga bisa melalui online. Misalnya kamu buka toko di marketplace kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Nah, di situ juga kamu pasti harus punya yang namanya nama toko gitu ya. Itu penting banget. Nah, untuk selanjutnya selain di marketplace gitu ya, kalian juga bisa promosiin produk kalian di sosial media yang kalian punya. Misalnya di FB, Twitter, Instagram gitu ya. Terus TikTok, YouTube dan lain-lain bisa. Nah, apalagi kalau misalnya followers kamu udah banyak nih ya, itu bisa menjadi peluang buat kamu untuk menggapai konsumen lebih banyak lagi. Itu dia cara menghasilkan uang yang pertama, yaitu tadi dropship ya. Oke, sekarang masuk ke cara yang kedua.
Cara yang kedua itu adalah menjadi affiliate marketing. Nah, ini sedang populer sekali ya di zaman sekarang, apalagi di kalangan milenial ya, sedang banyak digandrungi. Kenapa? Karena jadi affiliate marketing ini selain mudah, gratis, terus potensi pendapatannya juga besar gitu ya. Bahkan nih ya, para affiliate senior penghasilannya sudah mencapai jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta per bulan. Wah, keren gak tuh? Makanya ini banyak sekali peminatnya. Nah, aku mau jelasin dulu apa itu affiliate marketing. Jadi ya, affiliate marketing itu adalah metode pemasaran digital yang dimana kamu akan mendapatkan uang atau mendapatkan komisi ketika ada orang yang mengklik link dari produk yang kamu promosikan gitu ya. Cara kerja affiliate marketing ini gini ya. Yang pertama itu kalian daftar terlebih dahulu di perusahaan yang menyediakan program afiliasi, yaitu yang pertama. Lalu setelah kalian mendaftar dan diterima, maka kalian akan mendapatkan link khusus ya untuk affiliate. Nah, nanti setelah itu baru kalian mulai promosi di media sosial yang kalian punya ya. Itu bikin konten ya, bikin konten yang menarik supaya orang tertarik untuk klik link kalian. Nah, setelah itu jika ada yang mengklik link dari yang kalian promosikan ya, lalu membeli barangnya dari link yang kalian promosikan ini, maka kalian akan mendapatkan komisi. Semakin banyak yang mengklik link di kamu dan membeli dari kamu gitu ya, maka akan semakin banyak pula komisinya ya. Nah, itu tadi secara umum saja ya, gambaran secara umum. Perlu diingat ya sama kalian bahwa setiap perusahaan penyedia affiliate ini itu tentunya memiliki ketentuan yang berbeda-beda gitu ya. Makanya kamu sebelum mendaftar itu harus membaca syarat dan ketentuan yang berlaku dulu. Nah, itu dia cara yang kedua, yaitu menjadi seorang affiliate marketing. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu menjadi seorang content creator. Content creator itu adalah orang yang membuat konten ya sesuai dengan kebutuhan audiens dan lalu nanti dibagikan ke media sosial yang dia punya gitu ya. Nah, kontennya ini bisa berupa video lucu, video tutorial, atau video masak, video edukatif, dan lain-lain ya. Dan proses pembuatan konten ini tentunya melewati beberapa tahap ya, dimulai dari cari ide, lalu menyusun naskah, lalu proses syuting, editing, dan sampai men-share video itu. Dan content creator ini ada yang bekerja sendiri, ada juga yang bekerja di perusahaan ya. Kalau misalnya kalian ingin menjadi content creator yang mandiri, berarti otomatis toolsnya itu kamu harus sediakan sendiri. Tapi kalau misalnya kalian bekerja di satu perusahaan, itu tools kalian tidak harus menyediakannya, nanti akan disediakan di perusahaan. Ada beberapa tips untuk menjadi seorang content creator. Nah, yang pertama adalah fokus ke satu bidang yang kamu minati ya, atau yang kamu sukai gitu ya. Jadi kamu juga nanti bakal enjoy. Misalnya kamu seorang dokter, otomatis konten-konten kamu ini berisi tentang edukasi kesehatan gitu ya. Selanjutnya itu kamu harus up to date. Jadi kamu harus tahu nih apa yang sedang ramai diperbincangkan, apa yang sedang viral ya. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui kebutuhan audiens itu. Nah, dalam hal ini kamu bisa menggunakan Google Trends ya. Selanjutnya itu belajar menggunakan tools. Nah, tentunya untuk menjadi content creator itu membutuhkan tools-tools yang digunakan untuk proses syuting gitu ya. Misalnya kamera, pencahayaan, lalu kamu juga harus tahu bagaimana caranya mengedit video dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu belajar dari konten orang lain. Nah, jadi dari konten orang lain itu kalian bisa contoh nih konten-konten kreator yang sudah senior gitu ya. Kalian nanti bisa lihat bagaimana mereka mengemasnya, gaya bahasanya, editannya seperti apa. Kalian bisa banget untuk melihat gitu ya sebagai referensi buat kalian. Nah, dari konten orang lain ini juga kalian nanti bisa mengetahui nih kekurangan video kalian itu di mana gitu ya. Lalu nanti kalian perbaiki itu kekurangannya itu apa gitu ya. Lalu yang paling penting ya, dari mana penghasilan konten kreator? Nah, itu kan aku bakal jelasin beberapa penghasilan dari konten kreator. Yang pertama itu melalui engagement ya. Kalau konten kreator yang sudah senior dan sudah banyak pengalaman serta sudah ramai gitu ya, banyak fansnya, itu pasti bakalan dilirik oleh produsen yang punya produk gitu ya. Si produsen ini pasti ingin mempromosikan produknya ini melalui si konten kreator ini. Nah, nanti si konten kreator ini nge-review barang yang akan dipromosikan tadi ya. Nah, dari sana baru si konten kreator ini dibayar. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Google AdSense ya. Apa itu Google AdSense? Nah, Google AdSense itu program layanan iklan dari Google. Kalian bisa, kalian tahu lah ya iklan kalau misalnya kalian nonton YouTube. Nah, itu kan pasti ada iklannya, itu disebut Google AdSense-nya. Nanti dari situ juga konten kreator bisa mendapatkan uang gitu, penghasilan. Selanjutnya yaitu dari event attendance. Nah, dari event-event ini konten kreator itu biasanya diundang untuk acara-acara seperti event promosi produk, pengenalan produk, ataupun seminar gitu ya. Biasanya suka diundang dalam rangka promosi produk gitu ya. Nah, itu nanti konten kreator ini baru dibayar gitu ya. Selanjutnya itu menjadi pembicara.
Seorang konten kreator dengan pengalaman dan keahlian tertentu itu biasanya dia diundang ke acara penting di suatu perusahaan gitu ya untuk menjadi seorang pembicara. Nah biasanya kalau misalnya konten kreator yang sudah diundang ke acara-acara seperti ini itu mereka itu memasang harga per jam dengan harga yang bervariasi. Nah itu dia cara menghasilkan uang di handphone versi aku itu ya. Tadi ada 3 ya, kalian ingat nggak? Yang pertama itu dropship ya, dan yang kedua itu affiliate marketing, dan yang terakhir yaitu menjadi konten kreator. Nah itu terserah kalian ya, kalian mau pilih yang mana gitu ya, atau kalian sukanya yang mana gitu. Pesan dari aku hanya 2 ya. Yang pertama yaitu kalian mau memulai, dan yang kedua kalian harus konsisten. Cukup sekian dari aku, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga tombol notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari aku. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.